temuyascebauyam Niaskalang niranjan niaruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu aduyatyu astia kasit tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asca rudrasca warusah paryaki ratita ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksit sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santauyo manaswa dosa Ot permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah sambut Imlek, 1000 lampion hiasi Jalan Gajah Mada. PSEL diharapkan segera dibangun untuk atasi masalah sampah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek, lampion menghiasi sejumlah titik di kawasan pusat Kota Denpasar. Suasana semarak terlihat di pelataran Pasar Badung kawasan Barat Patung Caturmuka, Jembatan Gajah Mada hingga sepanjang Jalan Kartini Denpasar. Suasana perayaan Tahun Baru Imlek mulai terasa di kawasan Jalan Gajah Mada, Denpasar. Sekitar 1.000 lampion dipasang di sepanjang jalan tersebut dengan berbagai bentuk dan ukuran, menambah nuansa khas perayaan sekaligus mempercantik kawasan heritage Kota Denpasar. Pemasangan lampion juga tampak meriah di sekitar Kelenteng Singbi yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 72 Denpasar. Kelenteng yang berada di tengah gang di belakang deretan ruko kawasan Gajah Mada tersebut memiliki gedung pemujaan Siwa Buddha yang dikelola pasangan suami istri keturunan Tionghoa bernama Jiro Gede Kuning dan Jiro Sung Arsini. Pemilik Kelenteng Singbi, Jiro Gede Kuning mengatakan persiapan perayaan Imlek tahun ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun ia mengakui proses persiapan kali ini terasa lebih cepat dan dinamis. Ia menjelaskan persiapan dilakukan beberapa hari sebelum Imlek dengan menggelar upacara penyucian atau pembersihan rupang-rupang para Singbi. Hal tersebut dilakukan agar saat perayaan Imlek tiba, seluruh sarana persembahyangan sudah bersih dan bercahaya sehingga umat dapat bersembahyang dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. Beberapa hari sebelum Imlek itu kita melakukan kalau di Bali lebih dikenal nyuciang pertimo atau membersihkan rupang-rupang daripada para Singbing, para suci itu, agar nanti pada saat Imlek semua sudah bersih, bercahaya, dan sembahyang kita betul-betul nyaman dan bahagia. Kami sudah di sini turut berpartisipasi bersama lapisan masyarakat inti dan terutama pemerintah, adat, sudah dari tahun 20 mengadakan pemasangan lampion dan sangat-sangat senang, bahagia karena lampion itu simbol kebahagiaan, kemenangan. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah, kepada organisasi inti, semua lapisan masyarakat yang semua Imlek ini menjadi milik bersama untuk Bali Harmoni. Imlek tahun ini karena ini dinamis sekali, kita lebih kuat ke depan, lebih bersatu, lebih bangkit dan bersama untuk menghadapi ke depan tantangan sehingga kita selalu bersama bersatu untuk harmoni. Ketua Kelenteng Singbi Bio, Jiro Sung Arsini menjelaskan bahwa Imlek tahun 2026 merupakan tahun kuda api yang identik dengan kekuatan dan semangat juang. Seperti kita ketahui, kuda itu kan sangat kuat ya. Jadi mungkin harapannya kita itu lebih mandiri, kita lebih gigih, dan kita berjuang terus ke depan. Nah, dengan simbol kuda api, yaitu juga untuk kita tetap harus ada waspadanya. Jangan kita lengah, karena ke depan ini tantangan semakin berat. Kami pribadi ya, sama Jero Gedenya, sangat berterima kasih sekali karena pemerintah ikut mendukung dan juga masyarakat. Ini pun pemasangan lampion kita didukung sama masyarakat di luar, di sekitar Jalan Gajah Mada dan Jalan Kartini. Demikian, kami sangat senang sekali. Kalau menurut saya pribadi itu kan apalagi lampion itu dilambangkan dengan warna merah, ada kuning, itu simbol seperti simbol kemenangan dan juga rasa bahagia dan bersyukur. Jiro Sung berharap nilai toleransi tetap dijaga serta budaya terus dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Bunga dan Edi, Bali TV. Pemirsa, omah belumbungan di Jalan Tugu Pahlawan Desa Sibangkaja, Kecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung menggelar forum diskusi yang bertajuk Ngawulo Batu Candi Siwagra pada Sabtu 14 Februari 2026. Diskusi diharapkan menjadi pemantik lahirnya diskusi-diskusi lanjutan mengenai pemuliaan arsitektur Bali. Karena atas berkat rahmat beliau. Diskusi yang diikuti oleh komunitas arsitektur dan budaya sebanyak 96 orang ini mengambil tema umum guna dengan subtema Omah Belumbungan Bertuturan.
Founder Umah Blumbungan Ida Bagus Alita mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik lahirnya diskusi-diskusi lanjutan mengenai pemuliaan arsitektur Bali. Menurutnya, perkembangan arsitektur Bali tak bisa dilepaskan dari proses saling menginspirasi dengan Jawa, terutama sejak masa Kerajaan Majapahit. Umah Blumbungan bisa menjadi embrio untuk menggali kembali nilai-nilai arsitektur warisan leluhur, bukan sekadar bentuk fisik tetapi filosofi hidup di dalamnya. Umah Blumbungan dibangun sekitar 6 tahun lalu atas dasar kekaguman terhadap arsitektur tradisional Bali. Bangunan ini mengadopsi tipikal rumah masyarakat dengan strata sosial sederhana, yakni rumah petani. Pada hunian sederhana tersimpan harmoni tata ruang yang kuat, relasi manusia dengan alam, dengan sesama dan dengan nilai spiritual. Berbagai elemen khas seperti balai, lumbung, dapur, hingga ruang suci ditata mengikuti konsep tradisi Sikut Sata. Beberapa penyesuaian dilakukan, misalnya penggunaan atap genteng karena keterbatasan bahan alang-alang. Namun secara prinsip, orientasi dan nilai tetap dijaga. Selama ini Umah Blumbungan kerap dimanfaatkan sebagai lokasi belajar sejumlah kampus. Siswa SMA hingga SMP datang untuk mempelajari dokumentasi arsitektur, pembuatan film pendek, sampai pendalaman tata ruang tradisional. Umah Blumbungan diharapkan berkembang menjadi ruang penggalian jati diri, tempat lahirnya karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pembukaan diskusi ditandai dengan penandatanganan di atas kanvas serta pemutaran film dokumenter pemugaran Candi Siwagraha atau lebih dikenal Candi Prambanan. Umah Blumbungan ini Titiang kebetulan aja punya tempat, ya Titiang mencoba mengeksplor diri, mengimplementasikan pengetahuan yang Titiang dapat selama belajar. Ini kan karena kerinduan sebuah akan karya arsitektur, kerinduan akan nilai-nilai yang terkandung di dalam bangun-bangun itu sendiri, makanya Titiang mewujudkan hal seperti ini. Acara diskusi dipandu Roktri Agung Bawono, menghadirkan narasumber Dr. I Gusti Ngurah Anom yang menekankan bahwa pembangunan maupun pemugaran bangunan suci tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada pembagian keahlian yang jelas, mulai dari aspek teknis hingga religius. Setiap proses membutuhkan orang yang benar-benar memahami perannya, baik terkait perhitungan hari, ukuran, hingga jenis ornamen yang digunakan. Kami berharap dari diskusi ini nanti bisa menyebar ke masyarakat, bisa diwartakan oleh para kami yang undang di sini, yang ikut dalam diskusi ini, menyebarkan bahwa cara-cara pemugaran yang benar sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Ada renovasi, ada konsolidasi, ada konservasi, dan lain-lainnya. Dalam diskusi juga tercetus bahwa pelestarian candi di Bali bisa belajar dari Candi Prambanan. Kompleks candi di Jawa menyimpan kesamaan nilai tata ruang dan upacara. Pengaruh sejarah dari era Majapahit dinilai menjadi salah satu jembatan kemiripan. Rekonstruksi atau studi terhadap arsitektur Jawa dipandang relevan sebagai referensi, tentu tanpa meninggalkan identitas Bali. Rai Swantaro, Bali TV. PSL diharapkan segera dibangun untuk atasi masalah sampah. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, masyarakat Bali sangat menanti kehadiran PSEL sebagai solusi mengatasi masalah sampah. Namun satu sisi dukungan berbagai pihak terhadap keberadaan PSEL juga sangat dinantikan. kehadiran pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL diharapkan menjadi solusi carut-marut penanganan sampah di Provinsi Bali yang telah berlangsung lama. Namun untuk bisa beroperasi dengan optimal, PSEL ini juga membutuhkan dukungan berbagai pihak seperti memastikan pasokan sampah 1.000 ton per hari, bagaimana distribusinya, pemilahan sampah, dan tentunya kemampuan PLN membeli listrik dari PSEL. Menurut pengamat tata ruang Profesor Putu Rumawan Salain, beberapa persyaratan tersebut diharapkan bisa dipenuhi oleh pengelola. Di samping itu, komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pasokan sampah juga sangat diharapkan untuk mendukung kelancaran operasional PSEL nantinya. Menjadi tenaga listrik. Nah, sekarang permasalahannya bisa nggak PLN membayar sesuai dengan ongkos produksi, tertib nggak masyarakat mengumpulkan dan memilahkan sampah, nah, lancar nggak rekan-rekan kita yang mengangkut sampah dan lain-lainnya, dan bagaimana lokasi yang akan digunakan. Ini yang penting karena mohon maaf tadi pertanyaannya soalnya Bali. Ketika kita Bali kita lihat luasnya memang tidak seberapa dibandingkan dengan provinsi di Jawa Barat misalkan dan lain-lain juga. Tetapi kan kita memiliki wilayah dari Denpasar ke sampai di Gilimanuk sekitar 140 kilo, ke Singaraja sekitar 70 kilo, Karangasem juga sekitar 70 kilo. Jadi kalau mau membuat sentralnya kan berarti harus di tengah-tengah begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian apakah akses ini memadai untuk seluruh provinsi Bali, atau kalau kita lihat kemampuan yang kemarin kan Sarbagita yang dipakai model, sehingga dengan demikian kalau nanti yang dibangun yang di benua ini rencananya dibangun adalah juga untuk Sarbagita, berarti yang perlu dipikirkan adalah akses dari keempat kota kabupaten tersebut. Bisa apa tidak seperti tadi, teknologi akan memberikan jawaban, pasti bisa, hanya saja harus ada dukungan AMDAL-nya dan lain-lain. Termasuk misalkan nanti kalau kita melihat dengan teknologi canggih ini pasti ada cerobong, bagaimana ketinggian cerobong agar tidak mencemari lingkungan, jangan sampai lama-lama sampah mengendap karena licinnya akan berbahaya. Masyarakat Bali masih harus bersabar. PSEL ini masih dalam tahap perencanaan, meskipun sudah banyak investor asing yang siap membangun PSEL di Bali. Namun kapan realisasinya masih belum ada kejelasan. Riasa Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi soft skill dan bahasa Inggris jadi kunci daya saing SDM pariwisata Bali.
kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Marjang risampun angkat ke alit menekulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angger mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Pemirsa, penggunaan soft skill, khususnya kemampuan komunikasi, dinilai menjadi faktor penentu daya saing sumber daya manusia pariwisata Bali di tengah ketatnya persaingan global. Tanpa kemampuan mengkomunikasikan produk secara efektif, potensi pariwisata yang berkualitas sulit dikenal dan diminati pasar internasional. Praktisi pariwisata Bali Bagus Sudibyo menilai kemampuan komunikasi menjadi fondasi utama bagi SDM pariwisata agar mampu bersaing. Produk pariwisata sebaik apapun kualitasnya tidak akan dikenal luas tanpa strategi komunikasi yang tepat. Oleh karena itu, penguasaan cara berkomunikasi baik melalui kanal online maupun offline menjadi kebutuhan mendesak di era pariwisata modern. Bahasa menjadi instrumen penting dalam proses tersebut, dengan bahasa Inggris sebagai standar komunikasi internasional. Selain kompetensi teknis, sesuai bidang tugas, SDM pariwisata dituntut mampu menyampaikan keunggulan produk kepada pasar global secara menarik dan persuasif. Cara berkomunikasi yang baik akan memudahkan calon wisatawan mengenali destinasi, memicu ketertarikan dan mendorong kunjungan. Kalau kita bekerja di lingkungan pariwisata, kita itu yang pertama memang membutuhkan soft skill. Dalam artian, itu kan harus dikomunikasikan. Sebaik apapun produk itu, kalau tidak dikomunikasikan, orang kan tidak tahu. Nah, cara mengkomunikasikannya itu kan ada secara online dan offline. Di sana memerlukan kepiawaian atau kemampuan berkomunikasi, mengkomunikasikan. Nah, di sana dibutuhkan bahasa. Bahasa yang sudah direcognize atau yang telah disepakati oleh dunia secara internasional adalah bahasa Inggris. Jadi paling tidak sekarang anak-anak kita itu pertama selain dia menguasai secara profesional bidang tugas dia juga paling tidak harus mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan produk itu kepada dunia. Sehingga dengan demikian, maka dia akan dikenal. Semakin baik cara kita mengkomunikasikannya, semakin mudah orang akan mengenalnya, dan oleh karenanya orang akan tertarik. Kan begitu ya? Nah, jadi ini yang menarik ini kan bahasa komunikasinya. Kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dia akan menarik dan dia akan ingin melihat. So, tourism itu kan pada dasarnya ingin melihat sesuatu yang tidak ada di negerinya, yang hanya dia bisa bayangkan, akhirnya dia secara visual ingin melihatnya dan datang ke tempat itu untuk berwisata. Itulah tourism.
Dengan penguatan soft skill dan segmentasi keahlian yang tepat, SDM Pariwisata Bali diharapkan mampu menjawab tantangan pasar global yang semakin kompetitif. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pariwisata Bali tetap unggul dan berkelanjutan. Yana, Bali TV. WHDI semakin meneguhkan komitmen dalam pengembangan dan pembinaan wanita Hindu dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Komitmen itu ditegaskan dalam peringatan ulang tahun WHDI ke-38 yang diselenggarakan di Wantilan Pura Agung Kertajaya, Tangerang pada Sabtu 14 Februari 2026. Sebagai bentuk komitmen tersebut, peringatan HUT WHDI ke-38 tahun ini turut dimeriahkan dengan lomba memasak, bajar UMKM, dan seminar kesehatan. Wanita Hindu Dharma Indonesia merupakan organisasi di bawah naungan PHDI yang membidangi urusan kewanitaan. Kiprah WHDI sejak resmi berdiri pada 12 Februari 1988 lalu sudah tidak diragukan lagi, terutama dalam hal pemberdayaan dan pengembangan serta pembinaan wanita Hindu dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehat, dan sejahtera. Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-38 WHDI, yakni pemberdayaan perempuan dalam membentuk keluarga sehat dan sejahtera menuju Indonesia Emas. HUT ke-38 WHDI tahun 2026 juga dimaknai sebagai pengingat dan motivasi bahwa perempuan bukan saja sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan agen dan motor penggerak yang memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah, mulai dari perannya di keluarga, masyarakat, dan di lingkungan kerja atau usaha. Dari aspek ekonomi, WHDI senantiasa mendorong wanita Hindu agar produktif melalui program-program kewirausahaan dan UMKM. Di HUT ke-38 tahun ini, WHDI Provinsi Banten memperingatinya dengan menggelar berbagai kegiatan, mulai dari lomba memasak, basar UMKM, dan seminar kesehatan. Acara yang dipusatkan di Wantilan Pura Agung Kertajaya, Tangerang pada Sabtu 14 Februari, selain dihadiri oleh anggota dan perwakilan pengurus WHDI seprovinsi Banten, juga dihadiri Ketua PHDI Provinsi Banten Alit Wiratmaja, Ketua PHDI Kota Tangerang Gusti Madiarta, Pembimas Hindu Provinsi Banten Eko Sudono, dan tokoh masyarakat Banjar Tangerang. Ketua WHDI Provinsi Banten Endang Siti Rohaya mengatakan dilaksanakannya berbagai kegiatan di HUT WHDI ke-38 ini merupakan bentuk implementasi dari program pemberdayaan ekonomi umat yang sudah berjalan dan akan terus dilaksanakan. Ia juga berharap di usia ke-38 ini WHDI tetap solid dan senantiasa meningkatkan peran dan fungsinya dalam membina, mendorong, dan menjadikan wanita Hindu bisa lebih mandiri, unggul, dan mampu bersaing di tengah situasi global yang tidak menentu. Kalau tahun ini pure melaksanakan ulang tahun itu diisi dengan lomba masakan dari olahan bahan dasar jagung yang bisa dikreasi itu macam-macam. Tadi mungkin Bapak udah lihat ya, ada yang jadi tumpeng, ada jus segala macam. Ini tujuannya ini untuk keguyuban ibu-ibu, dan ini juga bisa untuk meningkatkan ekonomi, membantu keluarga. Dengan perlombaan ini mungkin nanti ibu-ibu bisa berkreasi, jadi bisa bisa maksudnya untuk UMKM ataupun untuk intinya sih untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, harapan saya sebagai ketua mudah-mudahan ke depannya WHDI Provinsi Banten ini semakin kompak, semakin bisa berkiprah di luaran, apalagi sekarang kita di luar itu sudah juga udah ikut organisasi-organisasi lain seperti BKOW, OWANI, semua itu udah kita ikutin. FPKUB juga kita ada di dalamnya, ada di dalam kepengurusan di sana. Kebetulan saya sendiri ikut di FPKUB, yaitu Kerukunan Perempuan Umat Beragama. Selain dari aspek ekonomi, HUT ke-38 WHDI ini juga dirangkai dengan menggelar seminar kesehatan. Seminar ini dimaksudkan sebagai bentuk edukasi agar wanita Hindu Dharma Indonesia di sela aktivitasnya tetap memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan kecantikan. Kesehatan merupakan hal penting dalam mendukung performa yang maksimal. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan.
yakin capai swasembada garam di 2027, pemerintah tambah dan bangun pabrik. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kong Sili kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Semoga di tahun yang baru ini senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, serta kemakmuran. Membawa semangat baru untuk mempererat persaudaraan, toleransi, serta kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang maju, harmonis, dan sejahtera. Gong Si Pacai. Om Santi 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 Om. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka eka swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yakin Indonesia akan mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan pihaknya tengah menggenjot produksi garam tanah air bersama Badan Usaha Milik Negara, PT Garam, dan pihak swasta. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menggandeng PT Garam dan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia untuk mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2027. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui perbaikan tata kelola produksi, pemanfaatan teknologi, serta sinergi untuk sektor industri. Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP,
Fristayor Hanita menyatakan swasembada garam membutuhkan perbaikan menyeluruh dari hulu hingga hilir sekaligus keterlibatan pelaku usaha dan investor. Pemerintah harus optimis bahwa memang swasembada garam itu harus sampai di 2027. Makanya tadi saya sampaikan tidak mungkin semuanya dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Makanya ini ada PT Garam yang mulai investasi untuk memproduksi garam juga. Kemudian juga nanti dari tempatnya Pak Adi, pelaku-pelaku industri makanan yang Pak sudah mulai juga menyampaikan ke kami bahwa mereka juga akan tidak hanya sebagai user mas, tapi mulai juga investasi untuk memproduksi garamnya sendiri. Jadi sudah ada beberapa sudah. Jadi insya Allah 2027 kalau ini kita kerjakan bareng-bareng, kami optimis akan tercapai swasembada garam. Kemudian tadi dari segi kualitasnya mas seperti apa? Nah dari segi kualitas, makanya tadi juga kami meningkatkan kualitas itu pertama dari sisi petambaknya sendiri ya. Tadi kan kita sudah melakukan beberapa upaya seperti membuat SNI cara produksi garam, kemudian kita melakukan pelatihan, sertifikasi, dan teknologi-teknologi yang dikembangkan ini memang teknologi yang dikhususkan untuk menghasilkan garam spek industri. Seperti mungkin nanti Pak Indra akan banyak bercerita tentang teknologi yang digunakan PT Garam. Dari kami sendiri tadi yang sudah kami uji coba yang kayak SPRO, kemudian ada SAP, itu memang setelah kita uji Pak memang menghasilkan garam dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang digunakan dengan tradisional sekarang ini. Yang tradisional pun ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam nasional. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Panitia Hari Suci Nyepi Saka 1948 bekerjasama dengan Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Selatan menggelar audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan perihal kegiatan Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026 mendatang. Kegiatan audiensi tersebut diharapkan Wali Kota Jakarta Selatan hadir dalam kegiatan Nyepi dan kegiatan Tawur Agung Kesange yang berlokasi di Pura Amerte Jati Pangkalan Jati Jakarta Selatan. Panitia Hari Suci Nyepi Saka 1948 yang bekerjasama dengan Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Selatan menggelar audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan perihal kegiatan Nyepi yang jatuh di tanggal 19 Maret 2026 mendatang. Salah satu Ketua PHDI Jakarta Selatan Komang Suarloka mengatakan kegiatan audiensi panitia memberikan pelaporan kegiatan diantaranya yaitu kegiatan lomba pasraman, kegiatan pengobatan gratis. Agenda utamanya meliputi permohonan dukungan Pemkot Jakarta Selatan dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Nyepi, terutama terkait izin tempat keamanan dan kelancaran pawai ogoh-ogoh. Perayaan Hari Suci Nyepi juga membahas puncak acara Tawur Agung Kesange yang berlokasi di Pura Amerte Jati Pangkalan Jati Jakarta Selatan. Komang Suarloka juga mengatakan dukungan Wali Kota diharapkan hadir dan memberikan dukungan terhadap perayaan Hari Suci Nyepi sebagai bentuk keberagaman dan kerukunan antar umat beragama di wilayah Jakarta Selatan. Kami mengantarkan panitia di Panitia Nyepi Jakarta Selatan untuk audiensi yang memang secara rutin kita lakukan kegiatan ini dan selalu mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah dari Wali Kota Jakarta Selatan. Dan tadi juga dalam hasil audiensi kepala kesehatan bisa hadir pada acara puncak kita, yaitu dalam acara seremonial Tawur Kesange. Pak, untuk kegiatan hari ini Pak, berarti Pak tujuannya juga untuk meningkatkan toleransi juga ya Pak ya, karena juga bertepatan dengan puasa ya Pak. Kita sampaikan bahwa memang perayaan ini puasa ya,
Jadi ini juga tadi sambutannya dari pihak wali kota dalam hal ini tadi disampaikan oleh Kabag Desa. Ini sangat momen yang sangat bagus untuk menjalin harmonisasi dengan kalimat dan lokal ini di Jakarta Selatan merupakan. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Kaplut Band geber lagu spesial untuk HUT Kota Denpasar. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasanik dengan bobayu kan waras vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasanik dengan bobayu kan waras vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, pentas musik komunitas pejalan kaki lapangan Puputan Kaplut Band Minggu 15 Februari 2026 digelar meriah dan spesial untuk Hari Kasih Sayang atau Valentine Day dan HUT ke-238 Kota Denpasar. Musisi jalanan ini menggeber sejumlah lagu bertema sayang dan cinta sesuai nuansa Hari Kasih Sayang. Komunitas ini juga memberi pesan khusus untuk HUT Kota Denpasar. Pentas musik jalanan Kaplut Band minggu pagi hingga siang dikatakan pentas spesial karena pada minggu pagi jumlah penontonnya terbilang paling banyak daripada sebelumnya. Ini menandakan Kaplut Band makin banyak penggemarnya. Bahkan kaum ibu mulai banyak berani berdendang dan berdansa. Sebagian warga Denpasar sengaja datang guna melihat langsung keunikan komunitas ini. Disebut pentas spesial karena kali ini pementasan ini bertujuan memeriahkan HUT ke-238 Kota Denpasar. Makanya lagu-lagu yang dipilih bertema sayang dan cinta di tahun 1980 hingga 1990-an. Oleh karena itu lagu-lagu ini memang sangat ikonik dan masih
populer hingga saat ini, seperti Surat Cinta oleh Vina Panduwinata, Sesaat Kau Hadir oleh Utha Likumahua, Ku Cari Jalan Terbaik oleh Panca Pondak, Kemesraan oleh Iwan Fals, Tenda Biru oleh Desi Ratnasari, Aku Makin Cinta oleh Vina Panduwinata, Kisah Kasih di Sekolah oleh Chrisye, dan sejumlah lagu lawas Kus Plus. Gongkis, Ketua Panitia Pementasan Kaplut Band, mengungkapkan bahwa pentas kali ini terbilang spesial karena selain penuh dengan nuansa Hari Kasih Sayang, juga serangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar. Ketika ditanya apa pesan spesial Kaplut Band untuk HUT ke-238 Kota Denpasar, dia hanya menjawab singkat tapi padat, semoga Kota Denpasar semakin cerah. Kaplut Band berterima kasih sudah diberi kebebasan berekspresi. Bantuan sudah cukup, yang penting tujuan utamanya yakni agar bisa hidup lebih lama lagi. Makin cerah apalagi ini kegiatan ini untuk menghibur cara bahasa Bali ini gampang mekelon hidup. Perlu bantuan apa Kaplut Pak? Gimana? Tim ini perlu bantuan apa perlunya? Sementara ini sudah cukup, terima kasih. Pentas Kaplut Band selain mampu menghibur warga Denpasar sehabis olahraga dan berjalan kaki, juga mampu meningkatkan pendapatan pedagang UMKM sekitar lapangan Gusti Madengurah, Puputan, Badung. Swece Bali TV. Dalam rangka menutup Puja Wali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang, Panitia Puja Wali menggelar Angayu Bagia Resi Bojana kepada Sulinggi dan juga para pinandita di Pura Agung Kertajaya Tangerang. Upacara Resi Bojana mengaturkan ucapan terima kasih karena Puja Wali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang sudah berjalan lancar dan baik. Dalam rangka menutup Puja Wali yang ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang, Panitia Puja Wali menggelar Angayu Bagia Resi Bojana kepada Sulinggi dan juga para pinandita yang berlokasi di Pura Agung Kertajaya Tangerang. Ketua Sukaduka Hindu Dharma Kota Tangerang Imadi Suwarta mengatakan, Resi Bojana adalah tradisi suci umat Hindu berupa upacara persembahan makanan atau rayunan dan penghormatan kepada orang suci seperti Sulinggi, pandita atau resi yang telah muput atau memimpin upacara yatnya. Ini adalah bagian dari resi yatnya sebagai wujud rasa syukur, apresiasi, dan penghormatan atau bimbingan spiritual. Suguhan makanan suci atau boga kepada para Sulinggi dan orang suci yang sering diselingi dengan tradisi menyapa atau mesimak rama. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan Resi Bojana, yaitu pelayanan kepada pandita yang sebagai manggala pada saat Puja Wali yang ke-64 dan juga kepada seluruh pinandita di Pura Agung Kertajaya Tangerang. Adapun Resi Bojana ini kita laksanakan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada ide pandita yang setelah berkenan sebagai manggala pada saat Puja Wali ke-64 dan juga kepada pinandita yang telah membantu beliau sebagai manggala sehingga prosesi Puja Wali ke-64 berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita hari ini memberikan pelayanan kepada beliau sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau. Karena Sementara itu, salah satu koordinator acara Resi Bojana Ide Bagus Adi Putra Yatnya mengatakan makna selain sebagai penghormatan sosial, Resi Bojana secara spiritual bertujuan menyucikan pikiran, perilaku dan tutur kata serta memperkuat hubungan antara umat dan orang suci. Kegiatan ini sangat penting sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kita kepada Ide Pandita dan Jero Mangkulanang Istri yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada umat, dan ini adalah bentuk apresiasi umat kepada mereka-mereka, kepada beliau-beliau yang telah memberikan seluruh pelayanannya kepada kita semuanya. Jadi
dalam sebuah upacara yatnya, di sana ada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap suksesnya yatnya itu sendiri, dan salah satunya adalah para rohaniwan kita atau pandita dan pinandita kita. Ini merupakan sebuah ajaran yang sangat luar biasa dari para leluhur kita untuk bagaimana kita memberikan rasa hormat, rasa angayu bahagia atas kesuksesan yang telah dicapai dalam pelaksanaan sebuah yatnya. Kegiatan juga dirangkai dengan pelaporan LPJ Pujawali ke-64 sesuai dengan amanat AD-ART Banjar Tangerang, di mana dalam laporan tersebut juga memberikan fasilitas sarana pendukung dengan adanya CCTV di Pura sebagai pelengkap Pura Agung Kertajaya Tangerang. Untuk hari ini kita melaksanakan LPJ Panitia Pujawali yang ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang. Ini merupakan amanat dari adik-adik yang kami, SD Banjar Tangerang, di mana setiap pelaksanaan Pujawali wajib dilaksanakan LPJ 1 bulan setelah pelaksanaan Pujawali. Dan angayu bahagia semua berjalan, Pujawali itu berjalan labda karya, dan juga panitia Mesari untuk Pujawali yang ke-64 ini. Gitu. Jadi kita berharap nanti Pujawali yang ke-65 nanti juga berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan kita menjadi Pujawali yang satu. Kondisi pendidik kita yang sudah sepuh, kita juga harus memperhatikan keselamatan beliau saat naik Padmasana dengan kondisi mundur daksina linggih. Jadi rapat pada Banjar hari ini memutuskan bahwa akan dipasang lift sehingga keselamatan dari pendidik kita menjadi terjamin saat beliau mundur daksina linggih untuk dilinggikan di di Padmasana. Dari Tangerang, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Puryawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.